Di Korea, ada sebuah sekolah elit bernama Mong High School, tempat anak-anak dari keluarga kaya dan berpengaruh menempuh pendidikan. Di balik megahnya sekolah ini, ada seorang siswa bernama Hun Sukung yang terkenal angkuh sekaligus kejam. Ia kerap mencari gara-gara, merundung, bahkan mempermalukan siswa lain yang dianggap lebih lemah. Anehnya, pihak sekolah seolah memilih pura-pura tidak melihat. Para staf dan guru menutup mata karena takut berurusan dengan keluarga Sukung yang punya kekuasaan besar. Salah satu korban yang paling sering jadi bulan-bulanan adalah Jong. Hampir setiap hari Sukung bersama gengnya mengganggu anak itu. Parahnya lagi, aksi mereka sempat direkam oleh seorang siswi bernama Mi. Di tengah kondisi tersebut, datanglah sosok baru bernama Soin, yaitu guru magang yang baru ditempatkan di Mong High School. Ia berusaha ramah, menyesuaikan diri, dan menjalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, berharap suatu hari mendapat rekomendasi menjadi guru tetap. Suatu hari ketika berada di toilet sekolah, Soin tak sengaja mendengar dua guru senior bernama Edgon dan Hun sedang membicarakan guru sebelumnya yang pernah menempati meja kerjanya. Karena penasaran, ia mencoba mencari tahu lewat internet. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa guru tersebut ternyata meninggal akibat tekanan dan perundungan yang dilakukan murid-murid di sekolah itu. Lebih mengejutkan lagi, guru-guru lain menganggap kejadian semacam itu sebagai hal yang lumrah. Saat berjalan di lorong, Soin tiba-tiba dipanggil oleh seorang guru senior bernama Jang Yong. Di ruangannya, Jang Yong memperlihatkan sisi gelap Mong High School, termasuk sebuah rekaman video tahun lalu yang menampilkan Sukung dan gengnya merundung seorang penjual kimbap tua. Beruntung cucu si nenek yang kebetulan adalah Jong datang menolong meskipun akhirnya membuat dirinya jadi target berikutnya. Sejak saat itulah Jong selalu menjadi sasaran Sukung dan gengnya. Apalagi ia bersekolah di sana lewat jalur beasiswa dan dianggap miskin oleh Sukung. Soin kaget sekaligus geram, tetapi Jang Yong menasihatinya untuk tidak ikut campur. Ia pun mengangguk walau hatinya tidak tenang. Malam harinya, Soin terlihat di sebuah gym tinju. Rupanya, selain mengajar, ia adalah seorang instruktur tinju di sana. Tidak lama kemudian datang temannya Kwon Jong yang kini menjadi polisi untuk berlatih bersamanya. Di sini terungkap bahwa Soin dulunya adalah atlet berbakat dalam judo, taekwondo, dan bahkan sempat digadang-gadang bisa meraih medali emas di cabang tinju. Sayangnya, mimpi itu kandas karena ayahnya, Yong Tach, terlilit banyak utang sehingga Soin harus merelakan tabungannya demi menyelamatkan gym agar tidak disita. Berkat kerja kerasnya selama 10 tahun, gym itu masih bisa bertahan. Seusai berlatih, ia menemukan beberapa topeng hewan di gym. Ia sempat heran, namun Kwon Jong menduga topeng-topeng itu adalah koleksi ayahnya yang dulu sering mengumpulkannya dari anak-anak yang berlatih di sana. Keesokan harinya di sekolah, Soin tetap berusaha menjaga sikap baik di depan semua orang. Bahkan saat mendapati beberapa murid merokok, ia memilih diam demi menjaga citra agar bisa mendapat rekomendasi menjadi guru tetap. Di sisi lain, Sukung bersama gengnya menonaktifkan kamera CCTV sekolah untuk kembali mengganggu Jong. Soin yang melihatnya teringat nasihat Jang Yong untuk tidak ikut campur. Namun, ketika melihat aksi mereka sudah terlalu keterlaluan, ia tidak tahan lagi dan turun tangan. Pada saat yang sama, seorang murid bernama Bon In mendekatinya dan memperingatkan bahwa keluarga Sukung sangat berpengaruh. Ayahnya kepala kejaksaan, ibunya seorang pengacara, dan pamannya bekerja di kepolisian. Dengan latar belakang seperti itu, Sukung hampir mustahil tersentuh hukuman. Soin sempat bingung, tapi ia punya caranya sendiri. Ia pura-pura menerima telepon lalu menghampiri tempat Sukung hampir menendang Jong. Dan tiba-tiba... Dengan tenang, ia menghentikan keadaan dengan menyuruh Jong kembali ke kelas sekaligus meminta maaf kepada Sukung seolah tidak terjadi apa-apa. Aksi itu membuat Sukung kesal karena rencananya gagal. Ia curiga dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Soin. Temannya, yaitu Omin, menjelaskan bahwa Soin adalah guru baru yang menggantikan guru sebelumnya yang meninggal akibat perundungan mereka.
Mendengar itu, Sukung naik pitam dan memperingatkan Omin agar tidak pernah membicarakannya lagi. Sementara itu, pada malam hari, seorang siswa bernama Biang Zini yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar ayam goreng terlihat sedang berlatih tinju di sela kesibukannya bersama seorang teman bernama Yong Touch yang ternyata merupakan ayah Soin. Restoran tempat Biang bekerja dimiliki oleh Suok yang dulunya juga seorang petinju. Setelah sesi latihan singkat, Yong Touch bercerita tentang seorang petinju muda yang pernah ia latih namun karirnya hancur akibat kesalahan sang ayah. Itu sebenarnya sindiran untuk dirinya sendiri. Hari berikutnya, Soin kembali menemui Jong. Anak itu menceritakan bahwa ia sudah mencoba melapor ke pihak sekolah, tetapi tidak ada satupun guru yang berani bertindak karena takut dengan keluarga Sukung. Saat mencoba melapor ke polisi pun hasilnya menemui jalan buntu karena polisi hanya mau menindak jika ada bukti jelas. Jong menegaskan bahwa ia tidak ingin pindah sekolah. Ia hanya ingin Sukung mendapat hukuman setimpal. Ia pun memohon bantuan Soin membuat sang guru magang semakin dilema. Di sisi lain, orang tua Sukung terus berusaha menjaga citra anaknya dengan rajin mengirimkan makanan untuk para guru, sehingga sebagian besar memilih tutup mata terhadap kelakuan putra penyumbang utama sekolah itu. Malam harinya, Soin yang sedang berada di rumah terus memikirkan nasib Jong. Ingatannya kembali ke masa lalu saat ia kalah di final tinju wanita. Saat itu, ayahnya Yong Touch marah besar dan mengatakan bahwa ia seharusnya bisa menang dengan mudah. Karena kecewa, sang ayah bahkan sempat mengatakan bahwa Soin bukan lagi putrinya karena putrinya yang sebenarnya sudah mati di atas ring tinju. 내 딸은 좀 전에 링에서 죽었어. Kembali ke masa kini, pada jam istirahat sekolah, Soin memberanikan diri menemui Sukung dan gengnya di atap sekolah. Ia meminta mereka berhenti merundung siswa lain, namun Sukung marah dan memperingatkan agar Soin tidak ikut campur jika tidak ingin mendapat masalah. Setelah kejadian itu, para guru menerima sebuah notifikasi berita dari Komite Pendidikan yang berisi laporan mengenai seorang siswa di Mong High School yang telah membuat banyak siswa dan guru menderita akibat kekerasan. Berita itu membuat semua guru terkejut. Kepala sekolah Jeo sangat marah dan ingin tahu siapa yang membocorkan informasi tersebut. Tak lama kemudian, Ibu Sukung dan pamannya datang ke sekolah dengan penuh amarah. Semua guru bungkam hingga akhirnya Soin maju dan mengaku bahwa dialah yang melaporkan hal itu ke Komite Pendidikan. 접니다, 어머님. 저 죄송합니다. 용서해 주세요. Ibu Sukung kemudian memukul kepala Soin, namun ia memilih diam karena sadar tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Sukung. Di ruang kepala sekolah, Sukung bertanya kepada Jeo apa yang akan terjadi pada Soin. Saat Jeo berkata akan memecatnya, Sukung malah menendang kaki kepala sekolah dan berkata bahwa ia tidak mengizinkan Soin dipecat. Jeo yang takut kehilangan posisinya akhirnya menyetujuinya. Di luar sekolah, Soin yang frustrasi membicarakan masalah itu dengan Kwon Jong. Namun Kwon menjelaskan bahwa situasi ini rumit karena tanpa bukti jelas, laporan Jong bisa dianggap fitnah dan justru membuatnya ditangkap. Mendengar itu, Soin semakin frustrasi. 경찰 맞아? Ketika pulang ke apartemen, ia melihat ayahnya sedang menjemput anak-anak seusai latihan tinju. Namun Soin tidak menunjukkan rasa senang. Ia hanya melewatinya tanpa bicara meski sang ayah mencoba menyapa. 내 앞길 가로막지 말고. 내 입을 다 찢어버렸던 거야. 미안해 딸. Malam itu di sebuah minimarket, Soin kembali berpapasan dengan Sukung dan gengnya. Mereka mengganggunya dan berkata bahwa ia tidak akan sanggup melawan mereka. Soin teringat nasihat Jang Yong bahwa melawan Sukung hanya akan membuatnya terjerat masalah hukum. Apalagi pamannya bisa dengan mudah menghancurkan karirnya sebagai guru magang. 나대지 마라.
Dalam perjalanan pulang, ia tanpa sengaja menabrak seorang pria mabuk di jalan. Pria itu marah dan memukul kepala Soin. Hal itu memicu kemarahannya dan ia membalas dengan menendang pria tersebut hingga pingsan. Kejadian itu membuat Soin semakin yakin bahwa ia harus menemukan cara untuk melawan ketidakadilan Sukung. Sementara itu, Sukung dan gengnya sedang bermain basket. Ketika seorang pemain lain tidak sengaja menabraknya, ia marah besar hingga terjadi perkelahian. 개새끼들아. 잘못을 했으면 죄값을 치러야지. 씨발 새끼야. Dari kejauhan, Soin menyaksikan situasi tersebut. Ia lalu memakai sebuah topeng kucing dan menyerang Sukung. Kebetulan Biang Zini yang sedang mengantar pesanan ayam goreng melihat kejadian itu dari jauh. Namun polisi tiba-tiba datang dan membubarkan perkelahian tersebut sehingga Sukung dan teman-temannya kabur. Keesokan harinya, Soin merasa puas karena berhasil memberikan pelajaran kepada Sukung. Berita tentang sosok bertopeng kucing yang berani melawan Sukung langsung menyebar ke seluruh sekolah. Para guru dan murid menganggap sosok bertopeng itu sebagai pahlawan. Sukung sendiri sangat marah ketika melihat mejanya dipenuhi gambar topeng kucing yang digambar para murid. Ia melempar mejanya dengan kesal dan meninggalkan kelas bersama teman-temannya. Masih dengan amarah membara, ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga membuat teman-temannya ketakutan. 속도에만 걸리면 좆대. 내가 씨발 좆대는 일은 이번 생에 없어. Di sisi lain, Soin kembali ke gym tinju dengan perasaan puas karena sudah melawan Sukung. Namun Quan Jong yang mengetahui bahwa Soin adalah sosok bertopeng kucing memperingatkannya agar tidak melanjutkan aksi itu karena masih ada cara lain untuk mencari keadilan. 난 소시민 선수가 맘 다치지 않고 살았으면 좋겠어. 그치? 안 어울리지? Sementara itu, Sukung dan gengnya kembali melakukan aksi kejam. Kali ini mereka memaksa Jong turun dari tangga tanpa mengenakan baju dan dengan kantong plastik menutupi kepalanya. Setelah sampai di lantai dasar, Jong berlari ketakutan hingga tiba di restoran ayam goreng tempat Biang Zini bekerja. Suok, pemilik restoran, terkejut melihat kondisi Jong dan segera menolongnya. 병진아, 두반 양념. Biang Zini yang panik segera naik motor menuju gym untuk memberitahu Soin. Saat itu, Soin sedang bersiap membuat topeng kucingnya. Namun, Biang Zini tiba-tiba datang dan menceritakan apa yang dialami Jong. Ia juga mengatakan bahwa ia tahu Soin adalah sosok bertopeng kucing karena sebelumnya dialah yang diam-diam melapor ke polisi saat terjadi perkelahian basket. 도와주세요, 선생님. Sementara itu di restoran, Jong yang sudah tidak tahan lagi dengan semua perundungan mengambil sebilah pisau dan berusaha menyerang Sukung. Di sisi lain, Sukung justru merasa puas ketika mengetahui bahwa Mi merekam Jong saat dipaksa turun tangga. Ia bahkan meminta temannya untuk mengedit video tersebut dan mengunggahnya ke Facebook. Namun, Mi merasa muak dengan perilaku Sukung dan memilih pergi. 이발 존나 엄마 같은. Tak lama setelah itu, Soin dengan mengenakan topeng kucing mendatangi sebuah bar dan terlibat pertarungan sengit dengan Sukung. Saat keduanya bertarung, Jong tiba-tiba muncul membawa pisau. Soin sadar bahwa Jong berniat melukai Sukung sehingga ia berusaha menghentikannya meski akhirnya terkena luka cukup parah akibat pisau tersebut. Karena kehilangan banyak darah, Soin segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, ayahnya Yong Touch sangat khawatir. Saat melihat topeng kucing milik Soin, ia merasa marah dan berniat membalaskan dendam kepada Sukung. Ia pun pergi mengenakan topeng itu dan menantang Sukung bertarung.
Beberapa waktu kemudian, setelah merasa lebih baik, Soin meminta izin kepada Kwon Jong untuk meninggalkan rumah sakit. Ia ingin melindungi Jong dari ancaman lebih lanjut. Saat keluar dari ruangan perawatan, ia terkejut melihat ayahnya duduk di kursi dalam keadaan babak belur akibat bertarung dengan Sukung. Hal itu semakin menambah amarah Soin terhadap murid pembuat onar tersebut. Dalam perjalanan pulang, ayahnya mencoba meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Ia mengingatkan kembali pada momen ketika Soin mengikuti seleksi nasional Olimpiade Tinju. Saat itu sebenarnya Soin hampir menang, tetapi ia sengaja menahan pukulannya sehingga akhirnya kalah. Yong-taj marah besar, padahal sebelum pertandingan Soin bertemu dengan seseorang yang menawarkan uang untuk membayar utang ayahnya dengan syarat ia harus kalah. Yong-taj sebenarnya tahu hal itu sehingga ia dulu menganggap putrinya sebagai pecundang. Namun kini ia sadar bahwa pengorbanan itu dilakukan demi dirinya. Ia meminta maaf dengan tulus. Soin hanya terdiam menahan tangis. Keesokan harinya, Sukung dan Omin curiga bahwa sosok bertopeng kucing berasal dari sekolah mereka. Mereka memeriksa lengan para siswa untuk mencari seseorang dengan luka di lengan kiri, namun tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya, Sukung tanpa sengaja melihat luka di lengan kiri Soin akibat tabrakan sebelumnya. Saat itulah ia menyadari bahwa Soin adalah sosok bertopeng kucing yang selama ini ia cari. Beberapa waktu kemudian, Sukung mendatangi ruang guru dan dengan sengaja mencengkeram lengan Soin yang terluka. Ia menanyakan alasan mengapa Soin menyelamatkannya ketika Jong berusaha menyerangnya. Soin menjawab bahwa ia hanya ingin melindungi Jong agar tidak terjerat masalah hukum. Merasa frustrasi, Sukung sempat mencoba mencekik Soin dengan menutup kepalanya menggunakan kantong plastik. Namun, ia berubah pikiran ketika melihat brosur pertandingan tinju festival sekolah. Ia pun memutuskan untuk menantang Soin bertarung di hadapan semua siswa dan guru untuk mempermalukannya. Soin tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu karena jika menolak, Sukung akan menyerahkan rekaman video saat Jong mencoba menyerangnya ke pihak berwenang. Beberapa waktu kemudian, Jong terlihat berada di sekolah dengan niat mengakhiri hidupnya. Untung saja Soin datang tepat waktu dan berhasil menenangkannya. Ia mengingatkan bahwa neneknya sangat menyayanginya dan memintanya untuk terus hidup. Mendengar hal itu, Jong mengurungkan niatnya dan menangis dalam pelukan Soin. Hari pertandingan pun tiba. Berita tentang duel antara Sukung dan Soin sudah menyebar luas. Tetapi sebagian besar orang belum tahu bahwa sosok di balik topeng kucing adalah guru pengganti. Biang Zini bahkan membagikan topeng kucing kepada para siswa sebagai bentuk dukungan untuk menggulingkan kekuasaan Sukung. 진짜 결승전이야. Saat pertandingan dimulai, Sukung menggunakan seluruh kemampuan bela dirinya untuk mendominasi pertarungan. Ia bahkan membuat rambut Soin terurai sehingga semua orang terkejut mengetahui bahwa sosok yang bertarung ternyata seorang wanita. Sukung terus menyerangnya tanpa ampun. Namun tepat ketika Soin hampir kalah, ia berhasil membalikkan keadaan. Ia melepas topengnya di depan semua orang, memperlihatkan bahwa dialah sang petarung bertopeng kucing. Dengan semangat membara, ia akhirnya menjatuhkan Sukung hingga berlutut di depan Jong. Soin kemudian memaksa Sukung untuk meminta maaf kepada Jong, tetapi Sukung keras kepala dan menolak. 네 사과 따윈 필요 없어.
Film kemudian ditutup dengan adegan Soin dan Jong yang melaporkan Sukung ke kantor polisi. Tidak lama kemudian, Mi juga datang membawa bukti rekaman kekerasan Sukung di sekolah. Beberapa waktu setelah itu, terlihat Soin sudah meninggalkan Mong High School dan bekerja sebagai instruktur senam di tempat baru. Dan film pun tamat. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya soal kekuatan, melainkan keteguhan hati untuk melawan ketidakadilan. Diam hanya membuat kejahatan semakin berani, namun satu langkah kecil untuk melawan bisa membuka jalan menuju perubahan besar. Dan ingatlah, solidaritas serta kepedulian jauh lebih kuat daripada kekerasan. Segenap tim penyidik, ahli forensik, dan ahli tulang mengucapkan adios, amigos, permios.